Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Akila Salama dengan NPM 048 akan menyampaikan hasil resum pada mata kuliah penulisan artikel ilmiah pada materi konsep dasar artikel ilmiah. Artikel ilmiah merupakan laporan tertulis yang menjelaskan hasil penelitian yang bersifat asli atau orisinil dan dipublikasikan atau diterbitkan di jurnal akademik setelah melalui per-review agar dapat di-share atau dibagikan ke masyarakat banyak. Namun, pada artikel ilmiah ini panjangnya bervariasi, tetapi hanya terdapat 10-20 halaman saja. Jadi untuk peer review itu merupakan tinjauan rekan sejawat. Kemudian dari artikel ilmiah sendiri mempunyai beberapa karakteristik, yaitu yang pertama mempresentasikan penelitian atau temuan yang orisinal. Artinya penelitian ini bersifat asli. Temuan yang dituliskan dalam artikel ilmiah harus benar-benar dilakukan di lapangan, bukan dari hasil manipulasi. Kemudian yang kedua, memiliki struktur IMRAD, yaitu Introduction, Methods, Result, and Discussion, yang artinya Introduction adalah pendahuluan, kemudian Methods adalah metode, Result adalah hasil, dan Discussion adalah diskusi. Jadi ketika sebuah tulisan memiliki struktur IMRAD, Introduction, Method, Result, dan Discussion itu termasuk ke dalam artikel ilmiah. Kemudian yang ketiga, diterbitkan di jurnal ilmiah setelah melalui proses per-review. Jadi sebelum diterbitkan, artikel direview atau ditinjau ataupun diperiksa dan direvisi agar artikel tersebut benar-benar layak untuk dipublikasikan. Kemudian karakteristik yang keempat, memiliki abstrak atau abstrak ini biasa disebut dengan kesimpulan dari keseluruhan isi artikel. Jadi sebuah artikel itu pasti ada abstrak di awalnya. Kemudian yang kelima, yaitu ditulis dengan singkat, padat, dan jelas. Yang keenam, menjelaskan secara rinci tentang metode dan prosedur penelitian. Meskipun ini panjang halamannya hanya 10-20 halaman, tetapi harus menjelaskan secara rinci tentang metode dan prosedur penelitian. Kemudian yang ketujuh, menyajikan hasil dan data empiris secara objektif. Artinya, data yang didapatkan ini jelas menggunakan instrumen yang bagaimana. Kemudian yang kedelapan, menarik kesimpulan berdasarkan bukti dan alasan logis. Yang kesembilan, menyelaraskan penelitiannya dengan penelitian lain. Jadi, ada pembanding antara hasil penelitian kita dengan penelitian orang lain. Jadi, hasil-hasil penelitian tersebut akan memperkuat satu sama lain. Kemudian, karakteristik yang ke-10 ditulis untuk kalangan tertentu. Jadi, ketika kita menulis artikel di bidang pendidikan, akan dikumpulkan khusus pada bidang pendidikan. Dan yang buka artikel tersebut pasti orang-orang pada kalangan bidang pendidikan. Dan tidak mungkin orang di kalangan kesehatan itu pasti membuka sebuah artikel di bidang pendidikan. Kemudian yang ke-11, menggunakan format tertentu, yaitu yang ditentukan untuk format artikel ilmiah yaitu apa. Yang ke-12, menyumbangkan pengetahuan dan kontribusi pada pengembang baru. Selain itu, artikel ilmiah juga memiliki tujuan, yaitu yang pertama mengkomunikasikan penelitian dan temuan asli. Jadi hasil penelitiannya dapat dibaca atau diakses oleh orang lain. Kemudian tujuan yang kedua, menyebarkan pengetahuan dan wawasan baru. Yang ketiga, menghadapi pengawasan melalui proses per-review. Proses per-review ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penelitian kita. Jadi semakin banyak yang direvisi, itu akan penelitian kita atau artikel kita akan semakin kualitasnya akan semakin meningkat. Kemudian yang keempat, menyediakan dokumentasi untuk kritik dan reproduksi. Yang kelima, bagikan penemuan dan kontribusi dengan komunitas ilmiah. Tujuan yang keenam, hubungan
Hubungkan temuan dengan kumpulan pengetahuan sehingga peneliti dapat terhubung dengan peneliti lain. Yang ketujuh, mempromosikan penalaran berbasis bukti. Jadi, artinya apa yang dikomunikasikan harus selalu berdasarkan data. Ketika kita berbicara tentang sebuah permasalahan, itu kita harus berdasarkan data yang fakta. Kemudian yang kedelapan, menunjukkan ketelitian dan kredibilitas. Semakin banyak artikel atau temuan atau penelitian yang kita tulis, maka akan semakin meningkat kredibilitas kita. Yang kesembilan, mempengaruhi disiplin melalui pengenalan data, teknik, dan perspektif. Yang kesepuluh, artikel ilmiah bertujuan untuk menjadi batu tonggak bagi peneliti lain. Dan yang ke-11, memajukan kemajuan ilmu pengetahuan melalui pengetahuan baru. Selain itu, artikel ilmiah juga memiliki beberapa manfaat, yaitu yang pertama, penyebaran pengetahuan. Jadi, penyebaran pengetahuan dapat dilakukan melalui artikel ilmiah. Artikel yang sudah dibuat tidak hanya disimpan, tetapi dapat sebagai sarana penyebaran pengetahuan melalui gadget. Kemudian yang kedua, kontribusi suatu bidang pengembangan. Yang ketiga, pengakuan profesional. Jadi semakin banyak temuannya, maka semakin diakui kepakaran kita. Yang keempat, tinjauan sejawat dan kontrol kualitas. Semakin terbit artikel yang kita buat, maka akan semakin bermutu. Kemudian yang kelima, dokumentasi dan reproduksibilitas. Artinya, apa yang kita tulis itu dapat ditiru oleh orang lain, meskipun itu tidak secara mutlak keseluruhan itu ditiru oleh orang lain. Kemudian yang keenam, memiliki dampak terhadap kebijakan. Yang ketujuh, pendanaan akademik dan penelitian. Jadi sebagai contoh, ada seorang peneliti air yang meneliti sebuah air diubah menjadi bahan bakar. Kemudian juga ada seorang peneliti yang meneliti sinyal 4G. Jadi para peneliti tersebut dibiayai oleh beberapa perusahaan, yang artinya dari penelitian tersebut kita dapat mendapatkan pendanaan akademik. Kemudian manfaat artikel ilmiah juga sebagai kepuasan intelektual dan kemajuan ilmu pengetahuan, yang dapat disimpulkan bahwa sebenarnya manfaat artikel ini adalah sebagai pengembangan pengetahuan. Baik, sekian resume dari mata kuliah penulisan artikel ilmiah pada konsep dasar artikel ilmiah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.